Salam jumpa para bapak, ibu, saudara, para suster, bruder, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berkah dalam. Kali ini renungan saya akan mengambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Dalam perjalanan Yesus dan para murid ke Kapernaum, Ia mengajar lagi kepada mereka mengenai penderitaannya. Dan sesudah sampai di rumah, Yesus bertanya kepada mereka apa yang diperbincangkan di tengah jalan tadi, sampai ada pertengkaran di antara para murid. Mereka diam. Rupanya mereka sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar. Walau tidak jelas apa latar belakang pertengkaran mereka, dan terbesar dalam tanda petik dalam arti apa. Lalu Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka siapakah yang terbesar sebagai murid Yesus dalam suatu hal. Keinginan seseorang untuk menjadi yang terbesar adalah sangat manusiawi. Tetapi Yesus mengingatkan kembali bahwa menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan bagi semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan diletakkan di tengah-tengah mereka, lalu memeluknya. Hal ini dilakukan untuk menegaskan pengajarannya. Lihat Markus bab 3 ayat 3. Kemudian Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak kecil, berarti menyambut aku atau Yesus sendiri. Yesus rupanya mengidentifikasikan dengan orang-orang KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dan juga orang-orang yang kurang diperhatikan. Menyambut anak kecil, menyambut dalam tanda petik, bisa kita lihat bagaimana Yesus menyambut juga seorang yang mati tangan kanannya, yang berada di tengah-tengah mereka, dan Yesus mengatakan, ulurkanlah tanganmu, dan Yesus megangnya, dan sembuhlah tangan kanan orang itu. Nah, maka mengapa Yesus mengambil seorang anak kecil yang diletakkan di tengah-tengah mereka? Kita tahu anak kecil banyak kesalahan, belum banyak tahu, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Namanya anak kecil. Maka untuk menyambut anak kecil, rupanya dalam refleksi saya paling tidak diperlukan beberapa sikap. Satu, mau direpotkan dengan anak kecil yang minta ini, itu, apa, ini, mau direpotkan. Kalau kita mau menyambut anak kecil, itu berarti bahwa kita diharapkan bisa memahami karakter anak kecil yang kita layani. Yang kedua adalah sabar menghadapi kelambanan berpikir, tell me, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang dilayani. Dalam hal ini, dalam menghadapi para murid. Yang ketiga, mengasihi mereka yang dilayani tanpa pamrih. Bahkan Paulus mengatakan, jika akan melayani, mengungkapkan imanmu, jangan tebang pilih. Yang keempat, punya banyak waktu, mau mengorbankan waktu untuk mereka yang dilayani. Dan akhirnya yang kelima, membimbing dan mengasihi mereka. Dan tadi, jika perlu dan baik kalau kita sampai bisa memeluk tanda petik yang dilayani. Memeluk berarti memberikan kehangatan dan perlindungan rasa tidak aman yang kita layani. Maka Yesus memberikan suatu statement atau pernyataan, pemimpin adalah pelayan. Artinya mau melayani orang lain
dalam nama Yesus. In Jesus name. Pemimpin di sini yang dimaksudkan adalah yang unggul, yang terbesar, yang tadi dipertengkarkan oleh para murid. Injil hari ini, kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya merupakan kritik pedas, tetapi menyelamatkan bagi setiap pemimpin gereja. Sulit menemukan pemimpin yang bukan hanya menyambut, tetapi juga memeluk orang yang dilayani. Yang sering kita temui adalah pemimpin feodal, pemimpin yang masih menggunakan gagrak lamanya, dan dia dengan keras menerapkan itu. Bahkan ini terjadi waktu itu di Eropa di kalangan bangsawan monarki. Yang sering kita temui adalah pemimpin macam itu, dan juga mungkin pemimpin-pemimpin lain yang pemimpin dengan kuasa, dengan otoriter, dengan tangan besi. Ya, menangani. Keras bukan berarti di sini tegas, bukan. Keras tangan besi. Umat biasanya tahu dosa para pemimpin karena kerap kali mereka kurang mendapat pelayanan yang semestinya. Tidak usah sampai yang mereka harapkan, yang semestinya, yang sewajarnya. Maka saya masih ingat saat Monsinyur Ignatius Suharyo mewajibkan semua romo mengikuti semacam pembekalan dengan tema yaitu pelayanan yang murah hati. Semua romo yang berkarya di dalam Keuskupan Agung Semarang harus mengikuti pembekalan ini dengan tema pelayanan yang murah hati. Pasalnya ada seorang umat yang minta pelayanan pada seorang romo, kemudian ditolak, dipingpong, diberikan ke romo lain, diberikan ke romo lain lagi, dipingpong, dan akhirnya umat ini melaporkan kepada Bapak Uskup, dan Bapak Uskup dalam tanda petik marah lalu memberikan pembekalan kepada para romo yang berkarya di Keuskupan Agung Semarang. Syukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan para pemimpin gereja yang karismatis. Pemimpin gereja dalam arti ini luas, bukan hanya rohaniwan-rohaniwati, tapi lebih luas lagi. Dan pemimpin-pemimpin karismatik yang dianugerahi oleh Tuhan, misalnya yang sangat jelas, Paus Yohanes ke-23, Mother Teresa dari Kalkuta, dan banyak lagi rentetan kalau kita sebutkan. Syukur kepada Allah. Masih ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Walaupun lumayan juga pemimpin-pemimpin yang feodal tadi, pemimpin-pemimpin yang penuh kuasa, pemimpin yang tidak tahu lagi dari mana mereka ada. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau boleh dikatakan bahwa seorang pemimpin hendaknya melepaskan sikap sombong mereka yang dilayani. Melepaskan rasa sombong berarti menjadi pribadi yang rendah hati. Semakin tinggi dia, semakin rendah hati kepada orang-orang yang mereka layani. Dan mudah-mudahan refleksi kita bersama ini sungguh bisa membuat transformasi dalam gereja, dalam perziarahannya. Tuhan memberkati. Bapa, Putra,